Nama saya Thomas Apriansa dengan NPM B1A021268. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah pilihan bebas psikologi abnormal. Langsung saja saya akan menjelaskan materinya. Psikologi abnormal atau memahami perilaku yang menyimpang. Psikologi abnormal adalah cabang psikologi yang mempelajari segala sesuatu tentang perilaku yang menyimpang dari norma sosial dan budaya. Perilaku ini seringkali disebut dengan gangguan mental atau psikologis. Tujuan utama dari psikologi abnormal adalah untuk memahami, menjelaskan, dan mengobati berbagai jenis gangguan mental. Apa yang dimaksud dengan abnormal? Definisi dalam sosiologi. Dalam lingkup akademisi, lahirlah definisi perilaku menyimpang dalam bidang sosiologi. Perilaku menyimpang atau tingkah laku yang menyimpang dari norma sosial. Perilaku menyimpang atau in abstracto. Perilaku menyimpang tidak pernah berdiri sendiri dan selalu ada kaitannya dengan norma, aturan normatif yang berlaku di lingkungan sosial tertentu. Definisi umum. Perilaku sosial menyimpang adalah tingkah laku yang melanggar bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan normatif, dari pengertian-pengertian normatif maupun dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Prototipe dari penyimpangan sosial adalah tindakan kejahatan mencuri, kenakalan remaja, dan lain-lain. Dalam bentuk hubungan tersebut menyatakan bahwa aturan-aturan normatif adalah bagian integral dalam bentuk kolektivitas, pertemanan, organisasi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Istilah abnormal dalam konteks psikologi tidak selalu berarti buruk atau jahat. Perilaku dianggap normal jika yang pertama, menyimpang dari norma. Perilaku tersebut tidak sesuai dengan standar sosial dan budaya yang berlaku. Yang kedua, menyebabkan kesulitan. Perilaku tersebut mengganggu kehidupan sehari-hari individu atau orang di sekitarnya. Yang ketiga, menyebabkan penderitaan. Perilaku tersebut menyebabkan individu merasa sedih, cemas, atau tertekan. Apa itu perilaku sosial menyimpang? Yang pertama, perilaku yang kurang diinginkan atau disvalued, merujuk kepada tindakan kriminal yang dianggap jahat dan merugikan, menciptakan stigma bagi individu yang bersikap negatif dan memalukan. Akhirnya mayoritas memberikan atribut atau cap negatif terhadap individu tersebut, mengakibatkan individu memiliki kedudukan secara sosial tidak diinginkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan normatif, atau contohnya mantan napi tidak bisa menjadi presiden. Efek negatif jika terjadi kepada anak di bawah umur adalah ia akan berkembang menjadi individu dewasa yang kriminal. Oleh karenanya, perlu diperhatikan antara individu yang memiliki perilaku menyimpang atau individu yang memiliki stigma yang tidak diinginkan. Karena tidak semua perilaku yang tidak diinginkan itu menyimpang. Misalnya individu yang sudah bebas dari penjara tipikor, bakti sosial. Individu tersebut pernah melakukan penyimpangan sosial tetapi tidak di pemikiran masyarakat. Dia memiliki stigma negatif. Jadi semua yang dilakukan oleh orang tersebut menjadi tidak diinginkan padahal belum tentu melanggar norma. Adapun teori anomi, Durkheim, Parson, dan Merton menarahkan perhatian mereka pada aspek etiologi dan penyimpangan sosial. Mereka membahas bahwa sumber penyimpangan karena adanya diskontinuitas, adanya kondisi anomi, atau ketegangan dalam sesuatu struktur masyarakat. Dalam teori anomi, ada yang disebut dengan struktur kultural dan struktur sosial. Ketidakserasian antara dua struktur tersebut. Struktur kultural, struktur dan norma yang berlaku di masyarakat tersebut atau ideal. Struktur sosial, keseluruhan hubungan interpersonal yang berlaku. Perilaku konform atau patuh dan penyimpangan sosial terjadi karena adanya skema yang hancur dan berantakan di dalam struktur sosial yang kaku, sehingga menimbulkan kesulitan bagi individu mencapai harapan yang diberikan oleh mayoritas. Misalnya resistance atau pemberontakan di Korut menyebabkan individu mendapatkan hukuman. Apa yang membuat perilaku menjadi abnormal? Statistik jarang terjadi di populasi umum. Sosial, menyimpang dari norma sosial yang budaya berlaku. Personal, menyebabkan penderitaan atau kesulitan bagi individu atau orang yang di sekitarnya. Maladaptif, menghambat kemampuan individu untuk berfungsi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Penyebab gangguan mental. Penyebab gangguan mental sangat kompleks dan seringkali melibatkan interaksi antara berbagai faktor, termasuk faktor biologis. Genetik, kelainan genetik dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami gangguan mental.
Neurokimia. Ketidakseimbangan neurotransmitter zat kimia dalam otak dapat mengaruhi mood dan pikiran dan perilaku. Struktur otak. Kerusakan pada bagian tertentu dari otak untuk menyebabkan gangguan mental. Faktor psikologis. Pengalaman masa kecil atau trauma atau pelantaran pada masa kanak-kanak dapat meningkatkan rasio gangguan mental di kemudian hari. Pola pikir yang negatif dan irasional dapat memperburuk gejala gangguan mental. Mekanisme coping. Cara seseorang mengatasi stres dapat mengaruhi kesehatan mentalnya. Faktor sosial. Lingkungan yang tidak mendukung atau penutupan dapat memicu gangguan mental. Budaya norma dan harapan. Budaya dapat mempengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri dan orang lain. Dukungan sosial. Kurangnya dukungan sosial dapat memperparah gejala gangguan mental. Adapun jenis-jenis gangguan mental. Ada ratusan atau jenis gangguan mental yang telah diidentifikasi. Beberapa yang paling umum meliputi gangguan kecemasan, ditandai dengan rasa takut atau kekhawatiran yang berlebihan dan tidak rasional. Contoh gangguan panik, fobia spesifik, gangguan obsesif dan kompulsif atau OCD. Gangguan mood ditandai oleh perubahan suasana hati yang ekstrim. Contoh depresi, mayor, bipolar, dan disonder. Gangguan psikotik ditandai oleh hilangnya kontak dengan realitas. Contoh skizofrenia. Gangguan kepribadian ditandai oleh pola pikir, perasaan dan perilaku yang kaku dan maladaptif. Contoh gangguan kepribadian narsistik. Gangguan kepribadian antisosial. Gangguan kepribadian ditandai oleh pola pikir, perasaan dan perilaku yang kaku dan maladaptif. Contoh gangguan narsistik. Diagnosis dan pengobatan. Diagnosis gangguan mental melibatkan evaluasi menyeluruh oleh seseorang profesional kesehatan mental seperti psikolog atau psikiater. Mereka akan melakukan wawancara klinis, memberikan tes psikologis, dan mungkin juga melakukan pemeriksaan fisik. Yang kedua, pengobatan gangguan mental dapat melibatkan berbagai pendekatan termasuk psikoterapi, terapi bicara yang bertujuan untuk membantu individu memahami dan mengatasi masalah emosional. Psikofarmakologi, penggunaan obat-obatan untuk mengolah gejala gangguan mental. Terapi perilaku kognitif atau CBT, terapi yang mengajarkan individu untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang tidak sehat. Terapi kelompok, terapi yang melibatkan sekelompok orang dengan gangguan mental yang serupa. Perspektif teoritis dalam psikologi abnormal. Perspektif biologis menekankan peran faktor biologis seperti genetik, neurokimia, dan perilaku komfort patuh dan perimbangan sosial terjadi karena adanya skema yang hancur dan berantakan di dalam struktur sosial yang kaku sehingga menimbulkan kesulitan bagi individu mencapai harapan yang diberikan oleh mayoritas. Misalnya red stench atau pemberontakan di Korut menyebabkan individu mendapat hukuman. Perspektif psikoanalitik mengungkapkan bahwa gangguan mental berasal dari konflik bawah sadar yang tidak terselesaikan. Perspektif behavioral berfokus pada bagaimana perilaku dipelajari dan diperkuat melalui pengalaman. Perspektif kognitif menekankan peran pikiran dan persepsi dalam memicu dan mempertahankan gangguan mental. Perspektif humanistik menekankan potensi manusia untuk tumbuh dan berkembang serta pentingnya menerima penerimaan diri. Tantangan dan psikologi abnormal. Stigma. Orang dengan gangguan mental seringkali menghadapi stigma sosial. Diagnosis yang kompleks. Mendiagnosis gangguan mental bisa sulit karena gejala sering tumpang tindih. Selanjutnya, pengobatan yang kompleks. Tidak ada pengobatan tunggal yang efektif untuk semua gangguan mental. Keterbatasan pengetahuan. Masih banyak belum diketahui tentang penyebab dan pengobatan beberapa gangguan mental. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.